Halo semuanya, selamat datang di TMS Podcast. Kembali lagi di TMS Podcast. Kali ini gue gak sendirian lagi karena ditemanin dengan bintang tamu artis spesial dari TMS. Karena kemarin denger-dengar baru menang Top Sales of the Year nih 2024. Yeay. Kenalan dulu, namanya siapa Ibu? Oke, perkenalkan, namaku Nadia Fitriani. Aku udah 4 tahun di TMS dan Asik. alhamdulillahnya kemarin dapat ini ya award untuk Top Sales Wah. 2024. Nanti editor bikin kayak salam kenal Nadia gitu. Iya, ada tepuk Suara tangannya ya tangannya. sekalian. Mungkin biar kenalan lebih jauh nih, tak kenal maka tak sayang. Umurnya berapa, tinggal di mana, perjalanan ke kantor berapa lama? Gitu boleh kali ya? Oke, boleh. Mungkin kelihatannya umur aku berapa ya, guys. Jadi, kalau sales tuh harus tetap muda, jadi aku nggak mau spill umur aku, tapi aku sudah berkeluarga dan anak 1. Asik. Kebetulan kalau ke kantor alhamdulillah deket sih ya rumahnya, jadi, biasa naik, Gojek atau GrabCar Asik. gitu langsung ke customer. Zodiaknya apa nih kalau boleh tahu? Zodiak aku Pisces, guys. Asik. Pokoknya syaratnya yang mau datang di podcast ini zodiaknya ditanyain semua. Oke, jadi Nggak bisa boleh. kelihatan ya kepribadiannya seperti apa kalau Pisces. Hari ini kita mau baca kodam nih kebetulan. Bener bener bener. Oke nih, kan dengar-dengar Kak Nadia ini sales kan. Mhm. Nah, untuk orang-orang banyak mungkin yang belum tahu, maksudnya aku juga belum sepaham itu dengan sales kan. Boleh nggak sih diceritain sebenarnya sales itu kerjaannya ngapain sih dan sehari-harinya tuh kayak gimana gitu? Oke, jadi untuk sales sendiri sebenarnya kita itu kerja dari end to end gitu ya. Oke. Jadi kita itu adalah orang pertama yang approach ke customer. Oh, Terus kita juga, orang yang preparing kalau misalnya customer itu butuh, proposal, penawaran, quotation, ataupun ada nih yang sekarang-sekarang suka banyak tuh, registration vendor gitu. Nah, terus dari situ juga sales lah nanti yang ada proses namanya negosiasi mhm, gitu. Sebenarnya sebelum negosiasi sih sebenarnya banyak lika-likunya gitu mhm. ya, kayak di-ghosting, di-PHP-in, terus juga nggak dibales WA-nya. Jadi, udah biasalah makanan sales kayak gitu. Terus juga setelah negosiasi, kita biasanya melakukan juga, meeting gitu ya, meeting, untuk tetap mendapatkan, deals itu, gitu sih. Nggak sampai situ doang sebenarnya tugas sales, karena tugas sales itu adalah, maintain the customer juga kan, karena itu yang bikin customer happy dan repeat order ke kita. Jadi intinya mesti pinter-pinter PDKT kan sama Betul orang? betul, dan setiap hari orangnya berbeda-beda, Oke. sifatnya beda, terus juga kita bisa lihat Mhm. sebenarnya dari 20 detik pertama tuh, customer itu sebenarnya welcome apa enggak sih kalau kita Oh. presentasi, gitu sih. Oh, udah bisa kenilai? Bisa kenilai karena jam terbang mungkin ya. Asik. Jadi bisa tahu tuh, Takut. mapping-annya gimana gitu sih. Ya emang harus jaji juga, pinter Mhm, PDKT juga, betul dan semuanya harus ada ya? yes, harus paket lengkap sebenarnya kalau kata Pak Albert gitu. Ada menu hematnya nggak? Kalau menu hemat biasanya dari sisi ini nih, customer yang biasanya kita apa ya, udah kenal lama, dia udah tahu lah kita kayak gimana, "Udahlah Pak paket hemat aja biar cepet deal," gitu. Oh, udah kode-kodenya Udah tuh udah kode, ada ya, betul. chemistry-nya udah dapet Iya, nih, udah best friend. betul. Terus berarti udah sekian lama dari di dunia itu, sampai nggak nyerah-nyerah juga sampai sekarang, akhirnya dapet award, perasaannya tuh gimana Alhamdulillah. nih? Jadi aku ngerasa sih kemarin itu sangat diapresiasi Mhm, gitu ya sama, oke. TMS Consulting, karena aku inget banget dari awal aku join waktu itu aku nggak punya pengalaman apa-apa di IT sama sekali, dan Pak Albert sendiri itu, percaya gitu kalau dari sisi aku itu punya, kompetensi ataupun punya, bakat untuk jadi sales ataupun jadi timnya dia saat itu. Asik. Jadi emang dari awal itu digempur banget sih produk-produk, IT, terus produk-produk services TMS tuh apa aja, sampai jadilah sekarang ini udah hampir 4 tahun, betah banget nih, gitu. Udah S1 tuh 4 tahun tuh, lulus Bener, tuh, bentar lagi lulus, cum makanya laude. lanjut lagi tapi S2. Oh, Iya. Iya, baik. jangan kode-kode Gila, yang menyeleweng ya. nanti di-pip. Iya, nanti di-bip. Keren keren keren. Mhm. Gila 4 tahun sih betah. Tapi Kak, maksudnya emang dari awal karena dia sendiri tuh emang suka di bidang sales gitu atau
dari awal pengalamannya emang udah berkecimpung di dunia ini atau, "Ah, coba ah nawar-nawarin kayaknya seru," gitu, ketagihan Ketagihan gitu ya. atau gimana? Jadi di awal aku kerja ini kebetulan kantor ketiga aku gitu ya. Oke. Kantor pertama aku jadi customer service sebenarnya. Jadi udah Oh. ada kebiasaan untuk, ngelayanin orang sebenarnya. Jadi kita bantuin apa, problem orang, cariin solusinya sampai customer itu happy sendiri. Nah, pas di sini itu karena waktu itu masih kecil timnya, jadi emang dari sisi kita itu diberikan kebebasan oleh Pak Albert untuk, jalan sendiri sebenarnya. Oh. Gimana caranya dapetin customer, terus, gimana bikin proposal segala macam, sampai nanti Pak Albert ikut kalau udah menuju negosiasi deh, gitu. Nah, ternyata pas di-challenge Pak Albert, "Bisa nggak?" Nah, dia jadi sales karena kelihatannya bisa nih ngurusin customer Mhm. dari dapet sampai deal, gitu. Akhirnya aku accept challenge-nya, terus ternyata ketagihan, gitu. Emang di awal harus jadi pendengar yang baik dulu Harus ya? pendengar yang baik dulu, kita serap dulu ilmunya, gitu. Keren banget. Tapi, maksudnya pas di-challenge itu dapet nih Mhm. berhasil, tapi sebenarnya kalau dari Kanada sendiri emang seneng nggak sebenarnya melakukan hal-hal itu? Kayak ngelobi orang, PDKT-in orang, deketin orang, kayak ngejar-ngejar orang nih kayak, "Lu harus dapet ya sama gua, kalau enggak awas lu," kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau aku sendiri sih sebenarnya tipenya nggak yang hard selling banget. Karena, apa ya, prinsip aku dari dulu juga Pak Albert ngajarin ya, karena kita dunianya itu services, Mhm. jadi kita harus soft selling gitu. Jadi gimana caranya kita bisa lihat, kebutuhan customer dengan kita tawarkan solusi-solusi kita. Jadi sebenarnya, passion aku di situ sih, ngebantu customer yang tadinya itu menjadi pain point-nya dia, tapi akhirnya bisa mendatangkan revenue atau menaikkan, efisiensinya mereka. Jadi kayak buka sesi, "Curhat yuk!" Iya, kayak gitu ya. boleh juga nih. Dena tiba-tiba ya, oke. Definisi curhatnya curhat IT gitu ya, Betul betul. "Ibu punya solusi ini nggak Bu? Saya ada masalah." Betul, jadi aku buka dokter spesialis Dokter sebenarnya, spesialis, gitu. tapi khusus untuk Khusus IT. untuk IT. Gila, keren sih, cakep. Mhm, Tapi Kak, selama, melakukan penawaran-penawaran gitu, tadi kan banyak banget tuh ditolak, di-ghosting segala macem, yang pernah nggak ada di titik kayak, "Gila nih customer-nya bukan rese juga ya, tapi mhm. kayak kenapa sih harus sejelimet ini?" Gitu. Maksudnya kan bisa langsung kayak, "Udah lu percaya aja lah sama gua," gitu, tapi dia kayak, "Ah nggak mau Kak, maunya yang kayak gini gini gini," kayak gitu, pernah nggak? Banyak ininya sebenarnya, Mhm. banyak, apa ya, lika-likunya, terus Mhm. banyak ininya juga sih, customer tuh kan beda-beda ya. Mhm. Jadi emang kadang kita dari gender aja kita bisa lihat tuh, cewek atau cowok customer yang kita approach, terus biasanya kita juga aku sih bisa ngebandingin ya gitu. Mhm. Jadi customer itu penolakannya ada 2 sebenarnya, Oke. reason sama excuse. Mhm. Nah, kalau reason itu berarti alasan asli dia kenapa dia, menjauhkan kita atau nggak beli produk kita. Oke. Tapi ada juga yang excuse, nah excuse ini biasanya ya penolakan dia masih window shopping lah, dia masih mau cuma nanya-nanya doang. Nah, mungkin yang bikin aku efisien untuk, jadi sales juga, jadi Pak Albert juga ngajarin ya untuk kalau kita lihat customer udah excuse, itu sebenarnya kita bisa move ke another customer. Mhm. Jadi kita bisa cari lead sebanyak-banyaknya, yang itu bisa menjadi tabungan kita nantinya. Nah, nanti kalau yang reason biasanya tuh jawaban asli dari customer, misalnya budgetnya belum ada di tahun ini, terus misalnya decision maker-nya masih di luar negeri lah atau apa dengan alasan yang rasional gitu. Nah, itu sebenarnya kita bisa keep in touch untuk follow up lagi. Nah, nanti kita nggak tahu tuh customer sendiri itu apakah belinya sekarang atau belinya misalnya bisa tahun depan atau 6 bulan lagi, kayak gitu sih. Jadi penolakan itu sudah biasa dirasakan gitu untuk sales sendiri. Contoh contoh penolakan yang excuse tuh tadi kayak gimana, Kak? Maksudnya kalau yang satu lagi itu kan lebih Yang reason rasional kan. mhm. Kalau yang excuse tuh contohnya kayak gimana? Kalau exit tuh biasanya Mbak, tiba-tiba minta penawaran, Mhm. habis itu dia nggak ada kabar. Nah, biasanya dia Oh. masih, butuh ini dulu, feasibility study gitu ya, Mhm. kira-kira beli produk ini tuh cocok apa enggak. Biasanya tuh dari sisi, customer juga butuh, apa, riset, Mhm. mengenai kebutuhannya, jadi masih panjang lah prosesnya, gitu Oh. sih. Jadi biasanya dia satu ghosting terus dia bilang, "Mbak, aku cek dulu ya ke internal kira-kira, kapan bisa meeting lagi," atau misalnya dari sisi customer masih belum cocok nih, Mbak, user-nya. Nah, itu biasanya dia cuma window shopping sih. Oh, cuman kayak nanya-nanya Alasan doang ya? iya, nanya-nanya doang beli kagak. Ada yang nawar nggak? Kalau yang nawar mah banyak, Oh biasanya iya. itu skill negosiasi aku juga di Mhm. inilah, di apa,
dirasakan gitu di sini selama 4 tahun gimana customer negosiasi sadis gitu ya. Terus ada juga negosiasinya yang halus atau misalnya ada customer juga yang maunya negosiasi langsung ke BOD kita. Nah itu sih kita harus jaga sama-sama tuh gimana caranya negosiasinya smooth sampai kita deal. Tapi, eee, karena dia bisa gak kayak misalnya nge-cut off si negosiasinya itu kayak, "Oh nggak," biasanya kan kalau kita belanja, Mmm, 10.000 3 deh Bu, 4 deh gitu, terus dia kayak, "Aduh belum dapet," gitu-gitu. Kalau misalkan iya. dari sisi IT-nya gini, jasa gitu gimana Kak nge-counter-nya? Oke, sebenarnya kalau dari sisi aku nge-counter-nya karena kita berhubungan dengan IT manager gitu ya atau misalnya di divisi IT, karena biasanya produk yang kita jual itu budgetnya budget IT gitu. Oh, Jadi kita harus, apa ya, ngasih penjelasan yang detail ke IT-nya kenapa harganya nggak bisa seturun yang dia mau. mhm. Terus kenapa harga kita tetap segitu. Nah, itu biasanya Oh, services-services ataupun details-details yang harus kita jelasin ke oh, IT-nya. Mungkin kenapa IT-nya nawar segitu karena dia belum paham nih, sebenarnya effort kita sejauh apa sih, sistem apa, services ataupun resource kita tuh kayak gimana. Tapi setelah dijelasin, karena biasanya dia butuh data gitu ya, nah itu, bisa ini sih, bisa halus gitu. oh, Gitu. Terus aku juga mungkin aku tipe tipe sales yang gimana ya, soft selling tapi oke, ada menye-menyenya juga kadang. oke. Karena ya itu, biasanya kita apa ya, kita tuh jualan, nggak harus, apa, formal. Mhm, Jadi kita juga ngerasa ya kita anggaplah, customer kita itu juga sebagai, partner ataupun teman oke. yang kita ingin bantu. Berarti dari orang-orang yang nego nih ke Mhm, Kanat, mhm. Kanat jago nawar nggak tapi? Dulu-dulu sih enggak ya. Tapi setelah bertemu orang-orang Setelah kita apa, merasakan gempurannya, itu lama-lama jadi bisa sih, gitu. Jadi nawar. kita biasanya ada deal ininya lah, deal apa, deal skaknya gitu. "Ya Oh, udah Pak, saya kasih segini tapi PO-nya besok, tanda tangannya besok." Kayak gitu sih, kita harus kayak gitu. Karena kalau enggak customer ya ya udah nanti-nanti aja gitu. Karena kita juga harus lihat urgency customer itu kayak gimana. jadi mereka nawar kita tawar balik juga ya? Biar dia nggak nawar makin Mmm, rendah, "Ya udah Pak, mhm, nih saya kasih best price, tapi Bapak tanda tangan besok." Gitu. cakep ya. Pantesan guys top sales of the year. Biasanya kita skakmat gitu sih ke customer, karena kadang suka customer tuh buying time kan, Oh dan iya, sedangkan pipeline aku harus report ke weekly meeting, harus ada deal gitu setiap bulan. Jadi ya itu sih triknya gitu. udah jago main catur, jago negosiasi, udah Iya, paket lengkap guys. langsung skakmat. Top sales of the year. Nah, setelah melakukan lika-liku perjalanan, Mhm, pasti ada satu sisi kayak tantangannya juga dengan, apa, mhm, skakmat yang tadi itu. mhm. Pernah nggak ngerasa kayak, "Aduh apa sebenarnya gue nggak cocok kayak gitu?" Pernah nggak sih Kak ngerasain kayak hal-hal kayak gitu-gitu? Kayak nggak, "Kayaknya nggak cocok deh di sales," tapi, duh udah kepalang, udah kelamaan di sini lagi, apa dilanjutin aja gitu, kayak udah kelamaan Iya, udah di zona sini, nyaman. jadi udah terlalu terlanjur nyaman juga sama orang-orang di Mhm. sini. Jadi kayak, udah gue paksain aja deh gitu. Gimana Kalau caranya supaya bisa bangkit lagi gitu untuk semangat? Oke, jadi untuk yang gimana caranya biar semangat gitu ya, jadi mungkin cerita sedikit, aku juga 2 tahun lalu sempet ngerasain kegagalan gitu Mmm, ya. Jadi 2 deal aku, loss karena itu sedikit lagi sebenarnya bisa deal, tapi loss gara-gara mungkin waktu itu aku belum well prepare sebagai, sales gitu dan aku juga waktu itu masih apa, ngerasa butuh, ini nih company dari misalnya dari manajer ataupun dari top level gitu, karena aku belum bisa decide sendiri saat itu. Nah, gimana caranya bangkit lagi, waktu itu aku tetap berusaha sih untuk, mendem itu menjadi, pelajaran gitu berikutnya. Jadi kalau emang ada case seperti itu lagi, aku tahu gitu harus ngelakuin apa. Karena sampai 2 kali itu, waktu itu bener-bener bikin aku down banget, sampai waktu itu kepikir pengen resign juga sih, karena udah ngerasa ngecewain, manajemen gitu ya. Tapi karena dari sisi manajemen masih men-support aku juga untuk, bangkit, jadi aku buktiin di 2024 kemarin ternyata aku bisa bangkit lagi, gitu tisu sih. tisu tisu tisu. Waktu itu sempet sih benar-benar nangis gitu ya nge-chat, Heeh, manajemen karena ngelakuin, kegagalan mhm. itu. Cuman ya ternyata manajemen baik banget udah ngasih, open masih apa ya, masih open, kesempatan untuk aku, Oh, gitu. Ya itu serem ya? ternyata kegagalan yang Mhm. bisa bikin kita bangkit sih. Berapa lama, Kak?
Waktu itu untuk kena kena bangkitnya mentalnya lagi? waktu itu hampir 2 minggu sih. Hampir 2 minggu? Heeh. Jadi, karena kena 2 Mhm. kena 2 kali di waktu yang berdekatan, jadi aku kena mental tuh sempet 2 minggu. Jadi bingung harus ngelakuin apa lagi, terus gimana caranya bangkitin, apa, kepercayaan juga dari prinsipal waktu itu, gitu Tapi sih. untung banyak yang support kan? Untung banyak yang support dan emang, ya ternyata sales tuh kayak gitu, Mhm. apanya, makanannya gitu. Mungkin waktu awal-awal join hanya penolakan, ternyata ada yang lebih sakit kalau kita nggak jadi deal di Mhm. detik-detik terakhir, gitu sih. Tapi maksudnya pas nggak jadi itu, semuanya udah well prepare, udah tinggal dijalanin aja ya sebenarnya? Udah tinggal negosiasi terakhir sih. Jadi maksudnya Udah jauh kalau banget iya, berarti? kalau kita nggak karena waktu itu pace-nya cepet banget Mhm. dan kita juga, apa, ngerasa, "Kok ini tahapnya terlalu cepat Mhm. ya? Apakah emang dia butuh sprint segala macam atau emang masih nanti-nanti nih?" Ternyata customer-nya butuh cepet, kitanya waktu itu juga akunya yang kurang, apa, berstrategi gitu ya. Jadi makanya waktu itu sempat, jadi kegagalan lah, gitu. Tinggal lawan Ichibos ya? Heeh, bener. Game-nya udah level terakhir Aduh, nih, betul, ternyata langsung langsung nge-down. nge-down. Nggak Iya, apa-apa, jadi ya kan kalau nggak ada, memori itu nggak jadi betul. top sales. Betul, makanya itu bener-bener pelajaran yang sangat berharga untuk aku gitu. Aduh, pokoknya ya ada senangnya juga, tapi ada ngedown-nya juga, Betul. tapi balance juga kan maksudnya? Alhamdulillahnya sih sekarang, kegagalan itu tidak terulang lagi gitu ya. Jadi dari Alhamdulillah. sisi aku juga ya itu, menjadikan itu pelajaran yang berharga, bukan dilihat sebagai negatif banget, pasti Mhm. ada hikmahnya di balik itu sih. Karena edisi Ramadan. Asik. Berarti kita harus terus bersabar, ikhlas. Betul, betul, harus sabar itu ada tuh nanti di kunci aku terakhir. Gitu. Ada kunci jawabannya. Iya. Terus, setelah adanya tantangan-tantangan itu, kalau dari Kana sendiri, ada rahasia yang, bisa sampai di titik ini, sampai ada Mhm, berhasil di titik ini gitu, ada nggak jimatnya gitu? oke. Jadi selama 4 tahun ini mungkin ya, Mhm. tagline aku kerja keras, kerja Asik cerdas, sama asik kerja konsisten. asik. Kalau kerja keras ya aku masih berjuang nih ya Mhm. selama 4 tahun untuk, ngebangun dan, support juga TMS untuk, terus, grow. Terus yang kedua kerja cerdasnya itu sih, jadi kita bisa, mempelajari gitu kesalahan kita sebelumnya seperti apa, terus kita harus improve diri kita sendiri juga gimana caranya bisa, dapetin deals itu. Terus yang ketiga sih konsisten, kerja konsisten, jadi gimana caranya kita setiap hari itu, melakukan hal yang baru. Terus juga kita melakukan hal yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai sales sih, Mhm. gitu. Jadi kalau konsisten biasanya terstruktur lama-lama. Nah nanti dari sisi, internal, eksternal itu akan percaya sama kita. Jadi dari situ juga aku biasanya dapetin, leads gitu ya atau Oke. misalnya opportunity karena dari sisi eksternal itu melihat, konsisten aku sebagai sales tuh seperti apa. Jadi bikin mereka percaya sih. Berarti Kana tipe orang yang planner ya? Mhm, Konsisten? betul. Tapi kalau di dunia sales itu apakah sebenarnya kan, kalau dari yang aku tangkep, Mhm, itu tuh ngikutin klien banget kan, maunya ini kita ngikutin, maunya itu kita ngikutin. mhm. Tapi apakah dengan planner itu, maksudnya planner-nya masih bisa terstruktur dengan rapi atau kayak, "Oh kayaknya selipin ini, kayaknya klien yang ini harus ini deh, klien yang ini Iya. harus ini," gitu nggak sih, Kak? Oke, jadi, mungkin sales itu juga harus bisa fleksibel. Jadi, Mmm. fleksibel dan harus, ini sih, kita tuh harus ngelihat, skala prioritasnya, Oke. gitu. Jadi kita nggak planner buat diri kita sendiri, Mhm. tapi untuk customer itu kita harus fleksibel. Karena Oke. kita di sini tuh di tengah-tengah kan, Mhm. ke sebelah kiri customer, sebelah kanan internal. Gimana caranya nyambungin biar internal sama customer itu satu suara gitu, karena di sini kan yang jualan aku. Nah, aku tuh juga harus, bertanggung jawab, misalnya produk-produk apa yang aku jual, terus misalnya services apa yang aku udah sampai ke customer, ke internal tuh kayak gimana. Oke. Jadi kita harus fleksibel sebenarnya, kiri kanan oke. Caranya tetap fokus itu Tetap gimana, Kak? oke. Jadi sebenarnya kadang itu jujur sih aku suka kadang nggak fokus kadang ya, ini jujur. Tapi biasanya tuh Minum dulu ya? iya, biasa minum dulu, tapi ya dari sisi teman-teman juga sih Mhm. yang ngingetin gitu. Karena kan aku kerja nggak sendiri nih, Mhm. ada tim pre-sales, ada tim, sales, development, ada leader juga kan, ada tim delivery, ada manajemen level juga. Nah itu biasanya yang
ngegiring aku lagi. Jadi kalau misalnya aku udah terlalu drain gitu ya untuk keluar jalur, nah ditarik lagi lah sama mereka, "Ayo yuk kerja lagi," gitu sih. Jadi emang saling backup satu Saling sama lain backup, ya? betul. Cuman jadi garda tengah kan pusing juga ya, Kak. Iya, Maksudnya siang customer maunya apa, tapi bener. internalnya gimana. Iya, itu sih, malah mungkin kadang ya banyak ini juga ya, benturan-benturan dengan Mhm. internal gitu ya. Kadang dari customer minta ini, tapi di internal kita nggak bisa ngasih gitu. Pernah stres gak, Kak? Itu refreshing-nya tuh gimana tuh? Nge-restart-nya? Kalau stres sih pernah ya. Jadi emang, mungkin refresh-nya satu, mungkin butuh sharing sama manajemen gitu, atau misalnya sama atasan aku langsung, gimana cara solving problem. Terus yang kedua, kalau emang masih ranah aku bisa decide, Mmm, ya mungkin aku bisa, relief sendiri gitu, jadi kita bisa decide sendiri. Tapi kalau untuk cara nanggepin stres yang misalnya udah gimana-gimana, ya dari sisi aku mungkin, ya main ya gitu ya oh, sama teman-teman, karena aku juga mengedepankan, apa, work life balance gitu. asik. Kadang makanya kita capek juga sih, jadi dari pagi sampai sore kerja, malamnya tuh kadang masih harus ada Main. sosialisasinya gitu, kalau enggak, ya kita nggak dapet update juga, gitu sih. Oh, Karena biasanya update-update butuh terbaru tuh malam. butuh gosip Iya, ya? gitu. Itu tuh update-update yang terpercaya tuh biasanya datangnya malam hari. Kemarin katanya ada berita ini ya, kayaknya nanti Jangan dibuka ya? jangan dibuka, langsung Pip, gitu. iya. Nah, Kak, untuk dari Kanadia ada tips and trick gak? Gimana caranya supaya klien ini tetap kayak interest sama kita gitu? Oke. Misalkan aku jalan nih ke mall, Mhm ada, maksudnya sales yang menarik dan ada mhm. yang enggak, yang enggak menarik kayak cuman ini tanpa "Boleh Kak?" merendahkan pihak siapapun ya, cuman maksudnya kayak, ya udah sebiasa-biasanya kan kayak, "Silakan, boleh," kayak gitu Iya, aja. Cuman ada juga yang kayak, "Ini boleh langsung dicobain dulu aja," kayak zaman dulu tuh di supermarket kan banyak banget betul makanan ya, tapi betul. sekarang tuh kayak udah jarang banget. Iya. Gimana tips and trick karena dia supaya bisa menarik gitu di mata klien? Oke, yang pertama kita harus, apa ya, penampilan kita harus meyakinkan dulu Oke. sebenarnya, karena produk yang kita jual itu harganya tidak murah. Oke. Jadi kita harus, kita harus, mencerminkan Mhm. diri kita itu, TMS, terus produk yang kita bawa juga itu, high end gitu. Nah, terus kita juga harus bisa, solution centric. Sebenarnya solution centric tadi yang kamu bilang gitu kan. Jadi sebenarnya kita itu langsung memberikan, solusi setelah kita mendengar, problemnya dia, bukannya kita malah hard selling untuk Oh, misalnya, "Pak, produk ini bagus," tapi kita harus mendengar juga sih, problemnya dia apa, sakitnya di mana, terus baiknya itu dia mau selesainya tuh kapan. Nah, itu proses-proses solusi yang biasanya kita, bawakan ke customer. Nah, terus juga maintain relationship-nya sih. Kita bikin tuh, customer tetap, dia customer, tapi kita juga bisa pelan-pelan masukin dia sebagai teman kita. Karena jualan ke temen itu lebih dipercaya daripada kita jualan as a customer dan, vendor gitu sih. menarik nih. Gitu. Berarti emang mempunyai jiwa yang sangat lekat dengan sales kan? Betul. Nih, kalau karena dia sendiri nih, kan sudah berkeluarga, Mhm, pasti sudah bersuami kan. iya, Pernah nggak sih kayak mau minta beli makeup mhm. atau baju gitu, pernah nggak mengeluarkan jiwa-jiwa salesnya, Oh sering. "Boleh Kakak, silakan," gitu, minta virtual account-nya gitu, Iya, pernah sering nggak? sih, itu mah wajib ya. Oh Itu iya, harus dilakukan wajib gitu. Kita, sebagai sales juga ya, kita tuh biasanya juga punya kebutuhan-kebutuhan yang mmm, dadakan gitu, dan oke, memang kita harus, kadang melakukan inisiatif untuk langsung beli atau gimana-gimana mmm, tanpa harus bilang dulu ke yang ke mhm, rumah. Nah, nanti proses negosiasinya, negosiasi minta maafnya gitu, "Kenapa oke. beli ini lagi? Kan ini udah ada, kenapa butuh ini? Padahal ini kan masih ada dan, kemarin baru beli," gitu. Nah, itu tuh proses negosiasi agar dimaafkan gitu, karena Berarti lebih gampang minta maaf daripada minta minta izin. izin, negosiasinya bukan izin tapi diminta maaf Iya, kan? diminta maaf sih, itu skill aku tuh. Bisa banget lagi. Masuk 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 masuk. Kalau dari Kakak sendiri, ada rutinitas nggak? Punya rutinitas yang harus banget wajib dilakukan sebelum ke klien, Mhm. sebelum bekerja gitu? Oke, kalau rutinitas misalnya setiap hari gitu ya, bangun pasti biasanya aku, handling,
rumah dulu gitu ya, keluarga segala macam. After itu biasanya baru aku buka kalender nih, Oke. jadwal aku 2 minggu ke depan itu udah akan ngapain aja. Oh. Jadi emang biasanya tuh kan customer kan, butuh kita arrange ya. Mhm. Ya jadi kalender Outlook itulah yang mengingatkan aku untuk tetap, semangat bekerja, terus juga bikin kita tuh ya itu, plan apa aja sih yang mau kita lakuin hari ini, gitu. Memang planner ya guys, Mhm, visioner. karena kalau enggak pasti keteteran sih, karena kita biasanya suka Mhm. lupa kan gitu kalau nggak diingetin. Langsung 2 minggu, Kak? Biasanya 2 minggu tuh udah fix. Nah, kita tinggal follow up lagi tuh 1 Mmm. minggu sebelumnya apakah customer ini masih, confirm apa enggak nih, jam segini, tanggal segini. Kalau enggak, ya aku tuh ada-adain aja tuh, meeting aku samperin customer lah ke kantornya, atau aku ajak ketemu segala macem. Nah, itu sih yang bikin aku sibuk ya, gitu. Mhm. Berarti kalian ini ekstrovert ya guys? Dari Oh iya, pagi sangat. sampai sore ketemu klien semua nih, Bener, malamnya sosialisasi. iya, malam sosialisasi, jam 10 baru tuh ngobrol-ngobrol sama suami. Aduh, jadi emang full. Tapi karena butuh me time nggak? Me time aku biasanya hari Minggu sih. Hari Oh. Minggu tuh biasanya sebelum besoknya kerja, Mhm. walaupun tuh biasanya diselip-selipin juga tuh hari Minggu nge-follow up yang minggu depan mau Mhm. dilakuin kan, cuman biasanya me time-nya tuh di hari Minggu sih. Karena hari Sabtu tuh masih sama keluarga, Mhm. Minggunya baru me time. Nyalon, Nyalon. asik. Cewek guys, Aduh, girl support makanya kepalanya girl. pusing mulu. Dipijet ya? Iya, dipijet, harus dipijet, Aduh, mantap mantap mantap. gitu. Nah, kan, pasti di luar sana juga banyak nih Mhm, orang-orang sales atau yang berkecimpung di dunia ini. ya. Kan nggak cuman sales aja kan yang kerjanya juga kayak gini ya. Kalau dari Kanat sendiri, kira-kira pesannya buat mereka-mereka yang masih berjuang, gimana sih caranya supaya bisa menjadi top sales of the year gitu? Aduh. Kira-kira apa Mungkin kalau pesannya dari untuk mereka? sisi aku ya, Mhm. tetap bekerja keras, As terus sabar dan, konsistensi mhm. gitu. Pertama kita kerja keras ya, jadi kita nggak mungkin dapat kesuksesan kalau kita nggak kerja keras gitu. Masa kita nggak fair kalau orang yang nggak kerja keras tapi Mhm. sukses, sama kita yang kerja keras tapi sukses gitu kan. Jadi kita sendiri pun harus tetap bekerja keras walaupun, sempat mengalami kegagalan, terus misalnya ada penolakan, internal problem segala macam, nah kita tuh harus facing, muka kita tuh tetap senyum sih gitu. Terus yang kedua juga aku tadi, bilang yang sabar gitu ya, karena sebagai sales itu nggak semuanya baik-baik aja. Mhm. Kadang kita nanggepin juga yang nggak baik-baik, kita diomelin customer lah, kita harus di saat itu juga. Nah, yang kayak gitu-gitu kita harus sabar gitu, harus dengan kepala dingin menyelesaikan Mhm. masalah kedua belah pihak. Terus yang ketiga mungkin tetap, konsisten gitu ya untuk para sales-sales yang lainnya, karena kita juga, harus berproses gitu, proses itu tidak mengkhianati hasil. Jadi, Asik. kita tidak boleh, cepat nyerah karena kita nggak tahu kesuksesan akan datang kapan. Kalau ada orang yang pernah bilang Mhm, katanya Petrus jak kendor, apa tuh? pepet terus jangan sampai kendor. Oh, mantap. Aduh, bahasa-bahasanya nih, kelihatan ya umur aku ya. Kebetulan itu dari bapak saya, Oh gitu, jadi berarti aku yang kurang ke atas. kitanya yang terlalu Iya, muda. kitanya yang terlalu muda berarti. Oke. Nih, aku sebenarnya masih pengen ngobrol banyak Mhm, banget sama Kanat, iya, cuman, karena udah kepanjangan juga kayaknya, terlalu lama, takutnya nanti yang nonton speed-nya 2 kali kan, kita juga nggak mau bener nih. bener. Jangan sampai saya presentasi nih di Iya. sini. Sekarang aku mau kasih challenge nih terakhir buat Kanat. Oke. Cosplay jadi sales supaya mereka mau nonton podcast ini. Kira-kira gimana? Misalkan misalkan aku orang lagi biasa nih lagi nonton drakor Iya, ya, misalkan di transportasi umum lagi nonton drakor. oke. Terus muncul? Iya, terus Kanat muncul. Kira-kira Oke. Kanat, nyuruh aku supaya bisa nonton podcast gimana? Aku lihat dulu looks-nya. Oke. Dududududu. Aku lihat dulu looks-nya. Kalau looks-nya emang rada mumet atau gimana gitu ya, aku nggak bakal, approach tiba-tiba ngasih Oke nonton podcast. Tapi oke. kita lihat kalau misalnya itu, ada rada looks IT-nya, terus kita juga lihat dia, happy menjalankan hari itu, "Pak, kita ada podcast." Oh ya, Terus coba aku iya, cerita lagi seneng ya. iya nih kita misalnya tiba-tiba Dududududu. lagi datang ya, Iya, kita lagi makan lah gitu lagi ya, makan. tapi Dududududu. udah ngobrol-ngobrol santai nih, "Halo Pak, Pak, suka nonton podcast gak?" Gitu. Terus aku tanya, Suka oh ya suka banget. banget ya? Jawab ya, bantu jawab ya.
Oh suka, terus aku tanya dulu, karena harus discovery dulu, Oke. nggak bisa kita tiba-tiba langsung nawarin gitu Oke. kan. Terus, "Bapak suka nonton podcast apa?" Gitu. Podcast di Oh, TMS. di TMS langsung. Aduh udah kelar ya Biasa nih. jawab dulu, biasanya aku suka nonton podcast yang edukasi, terus Oh, aku ada. juga suka nonton podcast yang lucu-lucu, Mbak, gitu. Edukasi Mbak yang lucu-lucu. Oh gitu. Nah Pak nih, kalau misalnya kalau aku lihat nih, Bapak cocok nih dengan, podcast yang kita tawarin. Oh, Jadi yang kita udah, ngobrol sama teman-teman itu ada, apa, ada, nilai value-nya gitu untuk Bapak nanti ceritakan mungkin ke teman-teman Bapak, ataupun misalnya Bapak butuh inspirasi di sisi dunia IT atau digital transformation, bisa nonton podcast kita nih Pak, podcast TMS oke. Podcast gitu. Mbaknya cenayang juga. Kita harus Harus biasa harus kita jadi harus biasa discovery dulu, oh, gitu. berarti 5 detik ngeliat langsung judging kan? Iya, tapi ya itu harus ada sense of sales-nya juga ya, gimana caranya kita langsung PDKT, tapi tidak bikin Mmm. orang langsung ngejauh sih, gitu. Love language-nya apa Kak kalau boleh tahu? Kadang aku word affirmation sih. Pantes guys, negosiasinya Iya, pinter. bisa tuh aku nyusun ini ya, cerpen ataupun Cerpen bisa puisi. puisi gitu. Boleh kita langsung puisi. Jangan dong, Ditembak nggak semua di sini. persiapan ini puisinya. Aduh, nggak kerasa banget Kak, Mhm, kita kayaknya udah 2 jam nih di overtime sini. ya, Tadinya mau sampai 5 jam, cuman kepotong kan, sampai buka puasa. Isoma heeh, kita aus nih kebetulan Betul, puasa. ya, Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk sama-sama. Kanat, udah mau datang ke podcast ini, udah sharing-sharing banyak banget. Mungkin orang-orang yang awalnya nggak tahu jadi, oh ternyata kehidupan sales tuh kayak gini ya, harus mau ditolak, tapi ada senang-senangnya juga. Gue bisa menjadi top sales of the year guys. Jalan-jalan Alhamdulillah, kemana nih denger jalan-jalannya? ke Vietnam. Asik. Thank you Udah loh. udah cari-cari destinasi belum? Udah muncul mulu di FYP. Makan pe Iya, makanya. Udah atau muncul nih. ngopi. Iya, tinggal tunggu aja nih kapan dadakannya. Enak banget nih Vietnam, I'm Aduh, iya. coming. Oke, terima kasih banyak untuk Kanat. Terakhir ya, Ya, kata-kata hari ini. jangan menyerah menjadi sales. Keep in deals. Terima kasih banyak sudah datang ke Sama-sama. podcast ini. Ditunggu akan publish dan jangan lupa di-share-share pokoknya Yes. supaya views kita banyak. Iya, oke. Siapa tahu kita bisa ke Ke grup Vietnam keluarga bareng-bareng. juga ya saya Boleh. share. Grup keluarga, grup SMP, SMA, Betul. kuliah, semuanya. Semua Kliennya sosial juga, kita. klien juga boleh. Iya. Pokoknya segitu aja guys. Jangan lupa untuk stay happy, stay healthy, and stay with me. Bye. Bye.